Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyima Serta Gumilar, mahasiswa Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah contoh kegiatan pembelajaran untuk anak hiperaktif atau yang sering kita kenal dengan anak ADHD. Apa itu ADHD atau anak hiperaktif? ADHD singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ADHD ini adalah gangguan perkembangan syaraf masa kanak-kanak yang paling umum. Kondisi ini biasanya didiagnosis pertama kali saat anak-anak dan bisa bertahan hingga dewasa. Nah, anak dengan kondisi ini biasanya punya masalah mencari perhatian, mengendalikan perilaku impulsif, atau dapat bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya bagaimana dan terlalu aktif. 3 subtipe dari anak ADHD atau interaktif adalah yang pertama yaitu dominan hiperaktif impulsif. Orang dengan ADHD yang lebih dominan hiperaktif impulsif biasanya memiliki masalah hiperaktivitas dan perilaku impulsif. Yang kedua yaitu dominan inatensi. Orang dengan ADHD yang lebih dominan inatensi biasanya memiliki gejala tidak dapat memperhatikan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inatensi. Artinya, orang ADHD atau kelompok ini memiliki gejala hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan. Orang dengan kondisi ini biasanya sering merasakan yang pertama gelisah. Gelisah dengan mengetukkan tangan atau kakinya atau bisa juga menggilat di kursi. Yang kedua, tidak bisa duduk diam baik di ruang kelas maupun di ruang kerja. Dan yang ketiga yaitu lari atau memanjat di tempat yang memang tidak seharusnya. Yang keempat yaitu tidak bisa bermain atau melakukan aktivitas di waktu luang dengan tenang. Dan yang kelima, selalu dalam perjalanan seakan digerakkan oleh motor. Dan yang keenam yaitu terlalu banyak bicara. Dan yang ketujuh, menjawab sebelum pertanyaan selesai dilontarkan. Artinya, memotong pembicaraan orang tersebut. Dan yang kedelapan yaitu kesulitan menunggu giliran saat mengantri. Dan yang terakhir, melakukan interupsi terhadap orang lain. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang tema flora dan fauna. Adapun untuk tujuan pembelajarannya yaitu anak dapat mempercayai Tuhan dengan ciptaannya. Yang kedua yaitu anak dapat menghargai diri sendiri, orang lain, dan sekitarnya sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, anak memiliki rasa kemandirian. Dan yang keempat, anak dapat melakukan gerakan pengembangan motorik halus maupun motorik kasarnya. Dan yang kelima yaitu anak dapat mengenal benda sekitar berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang keenam, anak membuat sebuah karya seni. Nah, untuk materi pembelajarannya yaitu yang pertama, mengenal kehidupan kura-kura, baik itu jenis, tempat hidup, perkembangbiakannya. Dan yang kedua yaitu mengklasifikasikan jenis dan ukuran kura-kura. Dan yang ketiga, anak membuat hasil karya gambar kura-kura. Lalu, dan yang keempat, guru dan siswa menyanyikan lagu kura-kura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jibni ilma warjukni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah. Tadi kita sudah berdoa ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hewan kura-kura. Apakah semuanya sudah tahu hewan kura-kura bagaimana bentuknya?
Nah, sebelum kita memulai ke materi pembelajaran, Ibu akan menampilkan lagu kura-kura. Anak-anak di rumah menyanyikan bersama-sama ya. Tuan kura-kura, apa kabarmu? Tuan kura-kura baik-baik saja. Tuan kura-kura, kau begitu lambat. Mungkin rumahmu itu terlalu besar. Tuan kura-kura pergi ke hutan. Tuan kura-kura mencari makanan. Tuan kura-kura bertemu beruang. Ia takut lalu masuk ke cangkang. Tuan kura-kura, apa kabarmu? Tuan kura-kura baik-baik saja. Tuan kura-kura, kau begitu lambat. Mungkin rumahmu itu terlalu besar. Tuan kura-kura pergi ke sungai. Tuan kura-kura mencari makanan. Tuan kura-kura bertemu ular. Ia takut lalu masuk ke cangkang. Nah, tadi kita sudah bernyanyi mengenai lagu kura-kura. Sekarang, ayo kita mengenal kura-kura. Lihat gambar di samping. Gambar ini merupakan gambar hewan kura-kura. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, kura-kura mempunyai cangkang atau balok yang keras untuk melindungi tubuh mereka ketika merasa terancam oleh pemangsa. Nah, lapisan luar dari cangkang umumnya berupa sisik-sisik besar yang tersusun seperti genting rumah. Yang kedua, untuk kura-kura jenis pulus, penyu belimbing, lapisan luar pada tempurung tidak bersisik ya. Namun, lapisan itu digantikan oleh lapisan kulit bagian luar atau tempurung tulang. Nah, yang ketiga yaitu memiliki bagian leher yang bisa memendek dan memanjang. Lalu yang keempat yaitu bagian tulang panggul dan dada kura-kura berada di dalam cangkang. Dan yang kelima, kura-kura memiliki cakar pada keempat kakinya. Nah, yang keenam, kura-kura bergerak sangat lambat ketika di daratan. Lalu yang ketujuh, tidak memiliki gigi, tetapi bagian moncong mulutnya sangat keras ya, sehingga berfungsi sebagai pengganti gigi. Lalu yang kedelapan, penyu alias kura-kura laut memiliki kaki yang sudah beradaptasi menjadi sirip ya. Nah, yang kesembilan, beberapa spesies kura-kura darat mempunyai kaki depan yang sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga berbentuk mirip sekop untuk menggali lubang. Dan yang 10, usia kura-kura sangat panjang hingga mencapai lebih dari 150 tahun. Kegiatan di rumah, anak-anak jangan lupa warnai gambar kura-kura sesuai dengan gambar yang ada di video ini ya. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja ya. Terus semangat belajar supaya kita menjadi pintar. Terima kasih Bu ucapkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.